Selamat sore, Ibu-Ibu sekalian. Sore hari ini kita berjumpa kembali di dalam PA Wanita kita. Nah, Ibu-Ibu sekalian, saya ingin memberikan beberapa pengumuman sebelumnya, yaitu berkaitan dengan PA Wanita kita. Nah, Ibu-Ibu sekalian, kalau Ibu-Ibu tadi menyadari waktu kita mulai, biasanya kita ada doa syafaat. Tetapi hari ini kita memasuki langsung dengan doa pembukaan, menyanyikan satu lagu, langsung diserahkan kepada saya yang membawakan firman Tuhan. Nah, Ibu-Ibu sekalian, mengapa kita tidak ada lagi doa syafaat? Bukan berarti kita berhenti berdoa. Tetapi kita akan meletakkan doa tersebut, doa syafaat tersebut, sebelum PA Wanita dimulai. Kita memiliki waktu yang lebih panjang untuk kita berdoa bersama-sama. Ya, Ibu-Ibu, waktu kita berdoa secara streaming seperti ini, kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lainnya. Nah, maka pada waktu kita berdoa bersama-sama di dalam Zoom, maka kita bisa saling bertatap muka, kita bisa saling mendengar satu dengan yang lainnya, dan kita bisa saling menambahkan pokok-pokok doa. Maka itu Ibu-Ibu sekalian, saya mengundang Ibu-Ibu sekalian untuk boleh join di dalam Zoom kelompok kami, di dalam Zoom PA Wanita. Setiap hari Selasa kita akan mulai start masuk jam 1:30. Nah, jikalau Ibu-Ibu sekalian belum masuk di dalam grup PA Wanita, belum masuk di dalam list kami, silakan Ibu-Ibu menghubungi nomor sekretariat berikut supaya kita boleh mengirimkan link Zoom. Ya, link Zoom ini nanti juga akan berguna karena setelah streaming selesai, kita akan ada Zoom kelompok. Kita boleh berjumpa dengan teman-teman kita di dalam PA Wanita dan kita boleh berdiskusi, berdoa bersama dan juga membahas firman Tuhan ini. Ya, supaya kita bukan hanya bertumbuh di dalam pengetahuan saja, tetapi kita juga boleh menjadi satu kelompok ibu-ibu yang boleh saling menopang satu dengan yang lain, untuk saling kita sharing, dan kita saling mendoakan dan bertumbuh, berinteraksi di dalam firman Tuhan, supaya kita boleh memiliki pertumbuhan yang signifikan. Ibu-ibu sekalian silakan mencatat nomornya, tidak perlu ragu-ragu untuk WA ya, nanti Ibu-Ibu akan diberikan link Zoom. Dan setelah PA ini, hari ini pun kita akan ada Zoom kelompok bersama. Dan pengumuman yang terakhir, saya minta Ibu-Ibu pada saat masuk, silakan menuliskan nama Ibu-Ibu sekalian. Jikalau Ibu-Ibu sudah masuk di dalam kelompok, silakan tuliskan di depan nama kelompok Ibu-Ibu, lalu dilanjutkan dengan nama Ibu-Ibu sekalian. Ya, bisa diganti namanya itu waktu Ibu-Ibu klik partisipan, ya, partisipan, lalu nama-nama Ibu-Ibu sekalian boleh diganti. Ya, kiranya kita boleh belajar ya, di tengah-tengah pandemi ini semua mau tidak mau harus sedikit melek teknologi, ya. Mari Ibu-Ibu kita belajar supaya teknologi ini tidak menghambat kita, tetapi justru boleh membuat kita semakin boleh belajar firman Tuhan. Ibu-Ibu sekalian, mari kita akan membuka bagian firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu di dalam Lukas 15, yang menjadi ayat kunci kita. Hari ini adalah ayat yang ke-31. Kita akan membaca Lukas 15, ayat yang ke-31 dan 32. Kita akan menyoroti di dalam ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk Ibu-Ibu sekalian, Lukas 15, ayat 31 ya. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ayat 31 saya bacakan sekali lagi. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ibu sekalian, mari kita sekali lagi menundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kiranya sekali lagi kebenaran firman-Mu boleh berbicara kepada hati kami yang kotor, bahkan kami seringkali tidak mengenali apa yang ada di dalam hati kami. Tapi firman-Mu adalah terang, cahaya yang suci, yang boleh menyinari setiap hati kami. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami hati yang duduk diam, yang mau mendengarkan firman-Mu, sehingga semua kata-kata ini bukan hanya menjadi pengetahuan belaka, tetapi kami boleh berjumpa dengan Engkau di dalam firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat yang hanya memperkatakan kebenaran-kebenar-Mu saja. Engkau berikan kesederhanaan, Engkau berikan kekuatan, sehingga setiap kata-kata
boleh membuka setiap lapisan di dalam hidup kami. Berkuasalah Tuhan di dalam setiap kata-kata firman-Mu, sebab Engkau Allah yang menyatakan diri, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami, sebab Engkau Allah yang mencari kami. Biarlah Tuhan kami boleh bertekuk lutut di bawah kaki-Mu, oleh karena kasih-Mu yang besar. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman Tuhan kami pada sore hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, saya berharap waktu PA kita itu boleh menjadi satu waktu yang ibu-ibu dedikasikan. Ibu-ibu memberikan waktu, ya, sehingga kita tidak melakukan hal yang lain, tapi kita usahakan kita boleh duduk, kita boleh memperhatikan, ya, kita boleh seperti ada satu saat berhenti sejenak, sehingga kita bisa betul-betul memperhatikan firman Tuhan, kita boleh memikirkan, kita boleh merefleksikan, sehingga firman Tuhan ini tidak akan menjadi sia-sia. Nah, ibu-ibu sekalian, hari ini kita memasuki bab yang kelima, yaitu dengan judul Kakak yang Sejati. Kakak yang Sejati. Nah, ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Paskah, ibu-ibu sekalian, dan mungkin tema kita hari ini itu sangat berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini, sangat berkaitan dengan Paskah yang baru saja kita lewati, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, saya ingin mereview sedikit bagian minggu lalu, ya. Minggu lalu kita membahas beberapa poin. Slide-nya saya persilakan. Minggu lalu kita membahas 4 tanda, ya. 4 tanda bahwa saya adalah si sulung. Di dalam buku ini sebetulnya memberikan 3 tanda saja, ya, 3 tanda. Tetapi saya tambahkan 4 karena hal yang keempat merupakan dampak dari hal-hal di atasnya. Yang pertama, saya adalah si sulung jika adanya sikap marah dan sedih atau kata-kata yang pahit dan penuh kebencian dikala kehidupan ini tidak berjalan semestinya. Ya, kita beriman kepada Tuhan, tetapi ketika sesuatu tidak berjalan semestinya, kita memiliki hal-hal seperti ini: marah, sedih, pahit, kebencian, kekecewaan, dan segala sesuatu lainnya. Oke. Yang kedua, kita juga melihat bahwa kepatuhan, ya, jikalau tanda saya sebagai si sulung adalah saya ini orang yang percaya kepada Tuhan, saya ini orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi saya memiliki kepatuhan yang berdasarkan rasa takut. Kalau saya tidak melakukan ini nanti saya dihukum, ya. Kalau saya tidak melakukan ini nanti saya tidak berkati oleh Tuhan. Dan kehidupan beragama ini dilalui pada akhirnya tanpa sukacita. Ada keterpaksaan, ya, bagaikan perbudakan dan tidak ada kerelaan. Dan bahkan kepatuhan ini dipakai untuk kita boleh mengontrol Allah. Ya, tadi menarik sekali sebelum saya berangkat, ya, ada satu pertanyaan dari rumah. Mami mau pergi kemana gitu, ya. Saya bilang saya mau ke gereja gitu. Mam, Tuhan itu apakah pasti akan tenang aja, Mam, gitu ya. Mami pergi aja ke gereja. Kenapa? Karena kan Mami melayani Tuhan. Pasti akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Menarik ya, Ibu sekalian ya. Nah, ini satu hal yang kita seringkali merasa yakin bahwa oke, saya melakukan kehendak Tuhan, saya taat kepada Tuhan, bahkan saya melayani Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan berkat-Nya, pasti Tuhan akan dapat memberikan kehidupan yang baik. Nah, maka hal-hal seperti ini melahirkan satu keagamaan yang tanpa sukacita, tanpa kerelaan, dan menjadi sebuah perbudakan. Yang ketiga, maka dari itu apa yang dampaknya? Kita tidak memiliki keyakinan akan kasih Allah. Kita nggak bisa yakin bahwa Allah terus mengasihi saya. Saya hanya yakin Allah mengasihi saya pada waktu hidup saya baik. Tapi pada waktu hidup saya jelek, penuh dengan dosa, pada waktu saya jatuh ke dalam kelemahan-kelemahan saya, atau saya mendapatkan peristiwa yang buruk terjadi kepada saya. Apakah sakit penyakit, apakah kemiskinan, apakah pengkhianatan, atau apa saja. Kita mulai tidak yakin, jangan-jangan Tuhan tidak lagi mengasihi saya. Jangan-jangan ini hukuman kepada saya. Jangan-jangan Tuhan menghajar saya karena kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Kita tidak memiliki keyakinan bahwa Allah itu terus mengasihi saya. Dan yang keempat, dampak dari kita tidak yakin mengasihi Allah, maka tentu saja kita akan memiliki kehidupan doa dan ibadah yang kering. Kenapa? Kalau kita tidak yakin orang mengasihi kita, bagaimana mungkin kita bisa merequest sesuatu? Bagaimana mungkin kita bisa memuji Dia, menyembah Dia, mengagumi Dia di dalam doa dan ibadah kita? Karena relasi itu sudah tidak yakin. Relasi itu tidak ada keyakinan bahwa Allah itu mengasihi kita. Maka tidak mungkin ada keterkaguman, tidak mungkin ada kerinduan untuk datang kepada Allah karena diri Allah
sendiri. Dan semua doa-doa kita akan menjadi sebuah doa yang berisi transaksi, ya, transaksi. Saya berdoa ini supaya mendapat ini. Saya berdoa ini, misalnya saya ambil satu ayat ya. Kamu belum meminta apa-apa, maka sampai sekarang karena kamu belum berdoa, makanya belum pernah meminta, maka kamu tidak menerima apa-apa. Oh gitu, berarti saya harus minta supaya menerima. Nah, jadi kehidupan doanya ini akan menjadi satu kehidupan transaksi, bukan sebagai suatu pemberian Allah, ya. Ibadah dan doa ini bukan seperti pemberian Allah. Next. Nah, Ibu-ibu sekalian, maka ada satu kalimat di dalam buku, di dalam bab 4 yang luar biasa sekali, adalah dikatakan jikalau kita itu datang kepada Kristus setelah kita meninggalkan cara hidup yang 4 hal tadi, hati-hati. Karena bukan berarti setelah kita bertobat menjadi Kristen, kita tidak mungkin lagi jatuh ke dalam hal-hal yang tersebut. Kita malah mungkin sekali tergelincir dengan sikap hidup seperti anak sulung dan kembali mengalami kematian rohani. Nah, Ibu-ibu sekalian, maka ini kita harus melihat iman kita adalah sebagai sebuah perjalanan kita mengenali apa yang ada di dalam hati kita. Senantiasa waspada, menjaga hati kita, melihat hati kita. Dan ketika kita melihat kembali, siapa diri kita? Hati-hati. Mungkinkah kita akan kembali kepada kejatuhan-kejatuhan yang sebelumnya? Next. Nah, Ibu-ibu sekalian, di sini juga kita akan melihat sekarang satu cuplikan video, ya. Cuplikan video ini merupakan rangkuman dari seluruh bab 4. Kenapa saya membuka dari rangkuman bab 4? Karena ini semua akan menuju dari apa yang akan kita bahas di dalam bab 5. Silakan ibu-ibu menonton, pelan-pelan kita akan memperhatikan ya bersama-sama. Silakan. So there are two kinds of lostness. That's the reason Jesus put the elder brother in the parable. You can escape God as much through morality and religion as you can escape God through immorality and irreligion. There are a lot of people, there are a lot of Christians with an elder brother type of heart. If in your heart of hearts you say, I try very hard, I try to be obedient, I go to church, I pray, I try to serve Jesus, therefore, God, you owe it to me to answer my prayers, to give me a relatively good life, and to take me to heaven when I die. If that's the language of your heart, then Jesus is your model, Jesus is your example, Jesus is your boss, but he's not your savior. You're seeking to be your own savior. And all your morality and all your religion, it's all just a way to get God to give you the things you really want. And they are not God himself. Elder brothers obey to get things from God. And if those things aren't forthcoming, they get very angry. But gospel-believing Christians obey God just to get God, just to resemble him and love him and know him and delight in him. Ya, ibu-ibu sekalian, satu rangkuman dari bab yang keempat ya. Jikalau kita menaati dia, ya, hanya untuk untuk sesuatu, maka dia itu mungkin menjadi model kita. Dia mungkin menjadi bos kita. Tapi dia bukan menjadi juru selamat kita. Karena kitalah yang menjadi juru selamat kita. Nah, ibu-ibu sekalian, maka bab yang kelima ini dibuka dengan satu pertanyaan. Apa yang kita butuhkan agar hal-hal yang sebelum tadi kita sebutkan, hal-hal yang tadi itu tidak terjadi lagi? Apa yang kita butuhkan, ibu-ibu sekalian, agar kita tidak seperti si sulung atau kita terhilang seperti si bungsu? Bagaimana agar hati kita itu penuh ucapan syukur, agar hati kita itu boleh memiliki satu keagamaan, satu iman yang boleh kita nikmati di dalam persekutuan dengan Tuhan? Maka yang pertama, jawaban daripada Tim Keller adalah yang pertama yang kita butuhkan adalah kasih Allah. Ibu-ibu sekalian, baik si bungsu ataupun si sulung, kedua-duanya itu membutuhkan kasih Allah. Baik si sulung, si bungsu, kedua-duanya membutuhkan kasih Allah. Ibu-ibu sekalian, kepada si bungsu, menarik sekali, kasih Allah itu datang kepada dia. Apa yang membuat dia bertobat? Apa yang menggugah daripada hati si bungsu?
adalah bukan karena dia membeberkan kejelekan-kejelekan dan dosa-dosanya, tetapi karena kasih melimpah dari sang ayah, membuat anaknya ini dapat mengungkapkan penyesalannya dengan jauh lebih mudah. Ibu-ibu sekalian, ungkapan kasih yang besar, kasih yang menerima, itu membuat seseorang yang sudah terhilang, seseorang yang sudah menyesali dosanya, itu akan lebih mudah untuk dia mengakui lebih lagi. Coba ibu-ibu pikirkan, di dalam kehidupan ibu-ibu sekalian, siapakah orang-orang terhilang di hadapan ibu-ibu sekalian? Apakah kita mengecam dia? Kita baru menerima dia kalau dia berubah? Atau seperti kasih Allah, menerima terlebih dahulu, melimpahkan, memberikan kasih yang tak terhingga lebih dulu. Ibu sekalian, semakin kita keras, semakin kita menuntut, itu akan membuat si bungsu akan berlari tambah jauh. Tapi kita melihat sang ayah yang merangkul bahkan sebelum anaknya bicara selesai. Itu membuat hati anak ini menjadi luluh dan dia boleh kembali ke dalam rumah. Yang kedua, bagaimana dengan kepada si sulung? Allah juga, sang ayah juga memberikan kasihnya yang melimpah. Ya ibu sekalian, tidak ada orang yang tidak membutuhkan Allah. Orang yang paling rohani sekalipun yang kita puja. Karena apa? Wah, dia ini spiritual giant. Wah, ini orang yang pelayanan sangat hebat. Tidak ada satu orang pun yang paling baik, paling berintegritas, tidak memerlukan Allah. Ini ibu-ibu sekalian memberikan kepada kita setiap hari untuk menyadari saya meskipun Kristen, saya pun tetap membutuhkan Allah. Dan Allah itu akan terus menawarkan dan memberikan anugerahnya kepada kita. Karena kita pun adalah orang-orang yang terhilang. Yang satu terhilang di luar rumah, kita mungkin seringkali terhilang meskipun kita berada di dalam rumah, di dalam gereja, di dalam kumpulan orang-orang yang beragama, di kumpulan orang-orang yang belajar firman Tuhan. Tetapi kita mungkin terhilang. Kita pun, saudara dan saya, membutuhkan Kristus. Nah, ibu-ibu sekalian, maka ada satu harapan bagi orang-orang Farisi, bagi mereka yang mendengar seperti itu. Dan kita melihat sang ayah itu keluar dan mengajak anaknya yang penuh kasih untuk masuk. Bukan dengan mengutuk, bukan dengan suatu hal yang keras, tapi dengan satu permohonan supaya dia itu berbalik dari kemarahan dan sikap superioritasnya. Sikap superioritas seperti apa? Dia merasa dia telah baik. Dia merasa adiknya itu tidak baik. Dia merasa lebih baik daripada adiknya. Tapi sang ayah ingin mengatakan, sudah, kamu tidak perlu merasa lebih tinggi. Kamu tidak perlu merasa lebih benar. Semua yang kumiliki, engkau miliki. Mari kita masuk dan bersukacita bersama-sama. Ibu sekalian, di sini kita melihat kasih Allah itu begitu besar dan begitu global. Dia bukan hanya mengasihi orang-orang yang hidupnya liar, yang berjiwa bebas, tetapi juga dia mengasihi orang-orang yang religius dan keras hati, orang-orang yang sangat sulit untuk bertobat, orang-orang yang sangat sulit untuk dilembutkan hatinya. Tuhan pun mengasihi. Ibu sekalian, bukan hanya yang liar, tetapi juga mereka yang keras hati. Bukan mereka yang pergi jauh, tetapi mereka juga yang sudah penuh dengan kebenaran-kebenaran. Sehingga itu menjadi tembok yang sulit sekali untuk diruntuhkan. Tuhan pun mengasihi kita. Mengasihi saudara dan saya. Next. Ibu-ibu sekalian, seringkali Tuhan itu dapat menyambut kita seperti si bungsu, menyambut dengan dramatis. Kita seringkali mendengar cerita si bungsu yang hilang ini, dan hati kita begitu tersentuh. Si bungsu yang bernangis, berderai-derai, si bungsu yang betul-betul, wah Tuhan, this is amazing grace, this is amazing grace. Aku yang dulu buta, aku yang dulu hilang, ditemukan kembali. Wah, satu cerita pertobatan yang luar biasa, cinta mula-mula yang kembali masuk. Tapi Bapak sekalian, jangan salah. Ada satu jenis pertobatan yang lain di mana Tuhan juga menyambut si sulung. Itu dengan cara apa? Dengan hal yang tenang, dengan hal yang sabar, dengan cara berdebat dengan kita, dengan mengambil proses untuk lagi-lagi meyakinkan hati kita untuk kembali masuk, untuk kembali bertobat dari dosa-dosa kita. Nah, kalau ibu-ibu di antara kita ada orang yang nggak gampang percaya ya, ada di antara kita yang orangnya berkeinginan kuat, berkeinginan keras.
logikanya sangat tajam sekali. Ada di antara kita tentu yang seperti itu. Baik kita, baik suami kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita injili, pasti ada tipe-tipe orang seperti ini. Gemes, nggak bisa sekali ngomong langsung tunduk, itu nggak bisa. Harus 2, 3, 10, 12, 50, bertahun-tahun dengan proses yang begitu lama. Tuhan pun melayani dengan tenang, dengan sabar. Dia menyediakan waktu untuk berbicara, untuk berdebat, untuk berinteraksi. Ibu sekalian, 2 jenis bentuk penginjilan, bukan hanya yang dramatis berderai-derai air mata, tapi juga dengan penuh ketenangan, penuh proses waktu, harus meruntuhkan segala kebenaran-kebenaran di dalam dirinya. Nah, Ibu sekalian, ini juga hal yang perlu kita lakukan ya, bagi bukan hanya menjadi cermin, tapi juga pada saat kita memberikan satu penginjilan, kita pun perlu memikirkan, orang seperti apakah dia? Bagaimanakah cara kita menawarkan Injil kepada dia? Dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesabaran, lagi-lagi berkali-kali dan berkali-kali. Nah, Ibu sekalian, kita perlu kasih seperti Allah. Kasih yang berinisiatif, kasih yang memberi, kasih yang merangkul, kasih yang menyediakan diri untuk lagi, dan lagi. Apa yang kita butuhkan, Ibu-ibu sekalian? Apa yang dunia ini butuhkan, Ibu-ibu sekalian? 1, kita membutuhkan kasih Allah. Dan yang kedua, kita membutuhkan pertobatan yang sejati. Kita membutuhkan pertobatan yang sejati. Nah, Ibu-ibu sekalian, pertobatan sejati ini kita melihat bahwa seseorang itu bukan hanya menyesal saja, tetapi dia perlu melakukan langkah pertobatan. Nah, Ibu-ibu sekalian, seseorang yang hanya menyesal saja belum tentu dia itu menuju pertobatan. Kita mengingat siapa? Yudas ya. Yudas itu seseorang yang begitu menyesali karena dia tidak menyangka akibat dia menjual Tuhan Yesus akhirnya membawa Tuhan Yesus sampai pintu kematian. Tetapi kita melihat sampai pada akhirnya Yudas itu tidak pernah bertobat, tidak pernah kembali kepada Tuhan. Petrus juga seseorang yang menangis berderai air mata. Dia pun seorang yang menyesal. Tapi kita melihat Petrus itu kembali kepada kepertobatan. Ibu sekalian, ada satu poin penting di dalam pertobatan sejati. Kita bukan hanya saja mengaku dosa kita, bukan hanya say sorry, bukannya meminta maaf, bukan hanya meminta pengampunan saja, tetapi kita harus membenci dosa tersebut. Kita harus meninggalkan dosa tersebut. Kita harus meninggalkan kehidupan yang lama tersebut. Kita nggak bisa menggunakan, oh saya memang orangnya lemah, manusia memang tidak sempurna, saya jatuh kembali di dalam dosa. Ibu-ibu sekalian, pertobatan sejati itu melibatkan perubahan arah. Tidak lagi hidup di dalam hidup yang lama, tetapi membalik arah dengan arah yang berbeda, mengambil satu habit yang baru, mengambil satu pertobatan yang baru, hidup yang baru, yang tidak lagi sama. Ibu sekalian, menyesal belum tentu bertobat. Kalau ada orang yang sensitif ya, orang yang hatinya gampang tergugah, gampang menyesal, Ibu sekalian. Sepertinya dia sudah tahu salahnya, belum tentu dia bertobat. Hati-hati Ibu sekalian, kita mudah menangis, belum tentu kita punya hidup baru. Kita mudah mengaku dosa kita, orangnya belak-belakan, nggak tentu kita mengambil hidup yang baru. Kita memerlukan apa? Kasih Allah. Kita memerlukan apa? Pertobatan yang sejati. Apalagi Ibu sekalian dalam pertobatan sejati. Yang kedua, kita pada saat kita melihat si sulung ini dia menguraikan dosa, itu tidak cukup buat si sulung. Kenapa? Berbeda ya. Si sulung itu nggak punya daftar kesalahan. Tadi kita membaca di dalam ayat, belum pernah aku melanggar, ayat yang lalu ya, belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Betul, karena dia anak yang taat. Dan sang ayah pun tidak bilang, enggak, pernah kok ini, oh enggak. Sang ayah pun tahu anak ini adalah anak yang baik, anak yang memang tidak pernah melanggar perintah Bapa. Nah, tetapi Ibu sekalian, hari ini di dalam firman Tuhan kita dalam minggu demi minggu memberikan kepada kita ada satu ketajaman yang baru di dalam melihat hal ini. Apa itu? Arah ketaatannya kemana? Motivasi ketaatannya apa? Apa yang hendak dihasilkan dari hidup yang taat itu? Ya, bahwa di sini kita melihat kita tidak bisa hanya terpusat kepada kelemahan-kelemahan dan perilaku tertentu. Dan kalau kita melihat Alkitab dengan jujur mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sebab setiap orang telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang benar. Maka ketika
si sulung mengatakan, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Sebetulnya di dalam kacamata Alkitab, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berdosa. Pasti ada hal-hal yang tidak benar. Tetapi hal yang seperti apa yang tidak benar? Nah, Ibu sekalian, saat orang Farisi itu berdosa, saat kumpulan-kumpulan orang Farisi dan hukum Taurat ini berdosa, di sini digambarkan di dalam Alkitab ya, di dalam tradisi mereka digambarkan, mereka itu adalah orang yang sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa mereka. Bahkan mereka bertobat, mereka memberikan persembahan, bahkan mereka kadang merobek baju mereka memberikan abu di atas kepala mereka. Mereka tuh bisa menghukum diri mereka sendiri, mereka bisa menangisi kelemahan dan dosa-dosa mereka. Wow, ini adalah cara-cara bertobat ya, memberikan satu bentuk-bentuk pertobatan yang luar biasa dari seorang yang bersalah. Kadang-kadang kalau anak kita bilang, sorry mam, saya sudah salah. Lalu kita belum puas dengan dia say sorry. Terus kita bisa mengatakan, kamu cuma say sorry aja terhadap kesalahan kamu yang sudah begini, dan begini. Udah, cuma say sorry saja. Kita rasanya nggak rela ya, rasanya belum setimpal begitu ya. Maka kita pengen sekali kalau anak kita minta maaf atau seseorang minta maaf kepada kita, dia harus membayar harga. Nah, orang-orang Farisi ini membayar harga. Ya, dengan merobek baju, dengan taruh debu, dengan persembahan demi persembahan. Tapi apa yang terjadi? Setelah mereka bertobat, apa itu mengubah hati mereka? Apa menjadikan mereka sesuatu yang baru, orang yang baru? Tidak. Mereka selesai melakukan semua itu, mereka tetap menjadi anak-anak sulung yang kembali membenarkan diri. Ibu sekalian, apa sih masalah daripada anak sulung ini? Apa sih masalah daripada orang-orang Farisi dan kita orang-orang beragama ini? Adalah karena kita seringkali sulit untuk mengakui dosa-dosa yang kelihatannya immoral, yang kelihatannya non-religious. Tetapi kita lupa, kita seringkali punya kebanggaan atas perbuatan baik kita. Dan kita bukan menyesal atas perbuatan buruk kita, tetapi kita punya kebanggaan atas perbuatan baik kita. Inilah yang membuat seseorang itu semakin jauh daripada Tuhan, karena dia tidak melihat yang jelek dalam diri dia. Maka jikalau orang Farisi ini, mereka bangga atas perbuatan baik kita, perbuatan baiknya. Sebagai seorang Kristen, kita itu harus mengutuk, bukan saja kita harus bertobat dari kejelekan kita, tapi kita pun harus bertobat dari kebaikan. Dia beberkan di hadapan Tuhan adalah kebenarannya. Itulah yang membuat dia semakin tidak bisa melihat bahwa dia pun membutuhkan juru selamat. Pada waktu orang-orang Farisi ini menyesal, ya, dia ini hanyalah membuat dia semakin memberikan satu sistem juru selamat bagi dirinya. Nah, maka Ibu-ibu sekalian, pada waktu kita bertobat, ya, waktu kita mengatakan, aduh Tuhan, saya ini si sulung, saya harus kembali bertobat kepada Tuhan. Oh Tuhan, saya ini ternyata selama ini seperti si bungsu. Saya juga perlu bertobat kepada Tuhan. Apakah ibu si bungsu? Apakah ibu-ibu si sulung? Pada waktu kita bertobat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perhatikan saat kita bertobat? Ada 3 poin, ibu-ibu sekalian. Yang pertama, kita harus bertobat dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi kita harus mengakui dosa kita ya. Saya sudah berdosa, ini, dan itu kita harus mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan. Bertobat dari segala kesalahan kita. Dan kita membenci dan tidak melakukannya lagi. Tadi kita sudah bahas ya. Yang kedua, nah ini ibu-ibu sekalian, hal yang baru bagi kita dan pertajam bagi kita. Kita harus bertobat dari semua motivasi yang pernah kita miliki ketika kita melakukan sesuatu dengan benar. Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa orang Farisi itu memberi persembahan untuk dilihat orang. Orang Farisi ini berpuasa supaya dia dilihat orang. Mereka semua sudah menerima upahnya di muka bumi ini. Dan kita juga sudah bilang bahwa minggu-minggu lalu kita itu berusaha menjadi baik supaya kita bisa mengontrol Allah. Supaya dengan kebenaran ini kita tidak perlu lagi membutuhkan juru selamat. Karena saya sudah baik hidup saya.
Dan dengan semua ini saya berusaha supaya bisa mengendalikan Allah, mendapatkan sesuatu, dijawab doanya, dan supaya hidup saya baik-baik saja. Nah, maka Ibu sekalian, pada waktu kita melakukan semua yang benar, waktu kita bersedekah, pada waktu kita berpuasa, pada waktu kita memberi persembahan, pada waktu kita mencintai, melayani Tuhan, semuanya ini. Tetapi dengan motivasi yang salah, kita pun harus bertobat dari kebenaran kita. Dan yang ketiga, Ibu sekalian, menyadari bahwa penangkal agar diri kita tidak menjadi buruk bukan hanya dengan menjadi baik. Nah, Ibu sekalian, ini seringkali kita lakukan ya. Saya ini orangnya jelek banget, suka pemarah banget. Udahlah, mulai sekarang saya nggak mau pemarah lagi. Saya ini orangnya dulu munafik banget. Ya udahlah, saya sekarang mau hidup lebih baik. Ibu sekalian, Injil itu menawarkan sesuatu yang perubahan yang sangat radikal, yang berbeda daripada hanya perbuatan-perbuatan yang berubah. Ibu sekalian, kita ini orang-orang yang berdosa. Kita ini menjadi baik bukan karena kita terus melakukan perbuatan yang baik. Kita memiliki jalan keluar yang lain. Bukan berarti kita menebus kejelekan kita dengan melakukan hal yang baik. Ini adalah penebusan yang setara. Ini adalah seperti sebuah transaksi. Itulah sebabnya orang-orang Farisi setelah mereka melakukan persembahan, setelah mereka menaruh kepala mereka dengan abu, setelah mereka mengoyakkan berkabung dengan dosa-dosa mereka, mereka tetap menjadi hal yang sama. Karena mereka sudah membayar penebusan mereka sendiri. Karena mereka sudah bertransaksi. Ibu sekalian, kita menyadari kita berdosa kepada Allah yang suci. Kita menyadari bahwa kita berdosa kepada Allah yang berbeda kategori dengan kita. Dialah pencipta, kitalah ciptaan. Ibu sekalian, kebaikan kita seperti kain lapuk. Tidak ada hal perubahan kebaikan kita itu yang mampu membersihkan keburukan-keburukan kita. Kita perlu jalan yang lain, yaitu melalui penebusan Kristus. Nah, Ibu sekalian, makanya semakin seseorang merasa diri baik, semakin sulit orang itu bertobat. Semakin orang itu merasa diri benar, maka dia akan semakin sulit membutuhkan Allah. Ibu sekalian, kalau kita melihat ya, saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman atau di tempat yang iman yang lain, kita melihat semua penebusan-penebusan yang dilakukan membuat mereka tidak lagi membutuhkan Allah. Ada ibu-ibu familiar tidak dengan sebuah kalimat ini? Misalnya seorang mengatakan, hidup mah sama aja di dunia ini. Semua hidup orang cuma sekali. Yang paling penting mah jadi orang baik. Yang penting hidup itu baik. Ibu sekalian, kalau kita melihat hal ini dalam kacamata kekristenan, dalam kacamata Injil, kita sekarang belajar mengerti. Hidup itu yang terutama, bukan hanya menjadi baik. Kita membutuhkan juru selamat untuk mengangkat, menebus dosa-dosa kita. Bukan saya bisa menyelamatkan diri saya karena saya baik. Saya membutuhkan Kristus bagi saya. Kristus yang menjadi juru selamat hidup kita. Apa yang kita butuhkan, ibu-ibu? Yang pertama adalah kasih Allah. Apa yang kita butuhkan, ibu-ibu? Adalah pertobatan sejati. Nah, untuk mencapai kedua hal ini, mendapatkan kasih Allah, untuk kita boleh mendapatkan pertobatan sejati. Pertanyaannya, siapa yang kita butuhkan? Siapa yang kita butuhkan? Nah, ibu-ibu sekalian, kita melihat di dalam Lukas 15 ini ada 3 perumpamaan. Ya, 3 perumpamaan ini, yang pertama menceritakan mengenai domba yang hilang. Ya, kemudian yang kedua mengenai tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga tentang 2 anak yang hilang. Nah, ibu-ibu sekalian, semuanya ada yang hilang. Dan setiap cerita ini memiliki kesamaan. Yaitu ada yang hilang, ya, kemudian ada perayaan setelah yang hilang itu ditemukan. Tetapi kita melihat ada satu perbedaan. Ya, apa itu perbedaannya? Ketika masuk kepada perumpamaan 2 anak yang hilang, tidak ada yang mencari. Ibu sekalian, di dalam Kejadian 4 ayat 9, ada peristiwa Kain dan Habel, saya akan bacakan ya. Kejadian 4 ayat 9. Ketika Kain membunuh Habel,
Kemudian firman Tuhan kepada Kain di dalam Kejadian 4 ayat 9. Di manakah Habel adikmu itu? Di manakah saudaramu? Di manakah adikmu? Dan jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ibu-ibu sekalian, Tuhan sengaja bertanya kepada Kain, di mana adikmu? Di mana saudaramu? Apa jawab kita ketika Tuhan bertanya? Di mana anakmu? Di mana adikmu? Di mana suamimu? Di mana temanmu? Di mana saudaramu? Apa yang kita jawab? Oh Tuhan, tanpa mereka saya bisa mengasihi Tuhan dengan tulus. Tanpa mereka semua, saya tidak akan kesulitan mengasihi Tuhan. Justru dengan adanya mereka, membuat saya menjadi orang yang berdosa, membuat saya sulit mengikuti Tuhan dengan tulus. Saya tidak tahu. Yang penting saya urus kerohanian saya dengan Tuhan sebaik-baiknya. Di mana mereka? Di mana saudaramu? Aku tidak tahu. Ibu sekalian, ini suatu pertanyaan bagi kita. Siapa ya orang yang paling terhilang, yang paling kita benci, ibu sekalian? Maka di dalam Lukas 15 ayat yang kedua, kita sudah membaca ya di dalam pertemuan kita yang pertama. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Orang yang paling menyusahkan, orang yang paling sulit kita terima. Karena mereka penuh dosa. Pertanyaannya, di mana mereka? Apakah jawaban kita, aku tidak tahu? Itulah hati kita. Kitalah si sulung itu. Kitalah yang membuang mereka. Kitalah yang membiarkan anak-anak bungsu itu mati di luar. Ibu sekalian, ternyata siapa yang kita butuhkan? Siapa yang kita butuhkan? Ibu sekalian, untuk seseorang bisa kembali ke dalam rumah, untuk seseorang bisa diterima kembali ke dalam rumah, diperlukan harga yang harus dibayar. Ibu sekalian, kita mengingat bahwa si bungsu ini sudah mendapat 1/3, sedangkan si sulung ini pada akhirnya memiliki 2/3. Jadi si bungsu sudah tidak memiliki harta lagi. Dan si ayah pun mengatakan, semua kepunyaanku itu juga milikmu. Sehingga 2/3 daripada harta ini milik siapa? Milik si sulung. Sehingga ibu-ibu sekalian, ada harga yang perlu dibayar di dalam penebusan. Waktu adik itu kembali, waktu si bungsu itu kembali, waktu orang yang terhilang itu kembali, waktu orang-orang jahat berdosa itu kembali, itu perlu uang, perlu harta warisan, perlu hal-hal yang dimiliki si sulung demi membawa status adiknya itu kembali ke rumah. Ibu-ibu sekalian, saya tulis besar-besar di sini di dalam slide ya ibu-ibu sekalian ya. Next, pengampunan ini gratis, cuma-cuma bagi si pelaku. Bagi siapa? Bagi si bungsu ini gratis. Apa yang dia bayar? Dia nggak punya apa-apa lagi. 1/3 hartanya sudah habis. Ibu sekalian, ini kalimat yang luar biasa sekali. Coba ibu baca-baca sekali lagi. Pengampunan ini gratis bagi si pelaku. Apa yang dituntut dari si pelaku? Tidak ada. Tetapi, kata tetapi ini, ibu-ibu, coba baca ibu-ibu. Tetapi meminta pengorbanan yang mahal harganya dari Anda. Atau memiliki kalimat yang lain, tetapi meminta pengorbanan yang mahal harganya dari si sulung. Kenapa? Nah, ibu sekalian, kita akan melihat bagian ini, salah satu bagian yang paling penting dari seluruh buku ini. Ketika membicarakan tentang anugerah, ketika membicarakan apa itu Injil. Kalau ibu-ibu mengerti hal ini sungguh-sungguh, ibu-ibu akan diubahkan selama-lamanya. Ibu sekalian, pengampunan itu gratis, ibu-ibu sekalian.
tetapi meminta pengorbanan. Selalu harus ada yang dikorbankan. Tidak pernah pengampunan itu terjadi tanpa pengorbanan. Alkitab mengatakan tanpa pertumpahan darah. Tidak ada pengampunan dosa. Next. Ibu sekalian, ada 3 prinsip yang kita harus ingat. Yang pertama, ibu ini harus ingat ya ibu sekalian, ibu boleh catat ya, ibu boleh simpen seumur hidup. Yang pertama, anugerah dan pengampunan itu harus cuma-cuma dan tanpa syarat untuk si pelaku kesalahan. Inilah baru disebut anugerah. Apa yang Tuhan tuntut dari kita waktu kita bertobat? Apa kita harus melakukan sederet persyaratan? Seperti ketika kita harus pergi ke kedutaan, seperti kita harus masuk ke sekolah yang bergengsi, seperti kita harus masuk kerja, diterima dengan syarat. Tapi Injil adalah diterima tanpa syarat. Ibu sekalian, kita harus tahu kita diterima tanpa syarat. Demikian pada waktu kita menerima orang lain di dalam Kristus. Apapun kesalahan dia, apapun kejahatan dosa yang tersulit sekalipun, ketika kita namanya mengampuni dan memberikan anugerah Allah, kita perlu memberikannya dengan cuma-cuma, tanpa syarat. Inilah Injil. Maka kita membutuhkan kasih Allah, membutuhkan pertobatan. Siapa yang kita butuhkan, Ibu sekalian? Syarat yang kedua. Ini mempertajam kalimat yang di atas. Jikalau si pelaku kesalahan harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengampunan, maka itu bukanlah anugerah. Jikalau kita hanya mau menerima seseorang setelah orang itu berubah, setelah orang itu berjanji untuk melakukan A, B, C, D, E, gitu ya. Nah, itu namanya bukan anugerah. Itu namanya ada kedua belah pihak. Tapi Injil Tuhan, kasih Tuhan adalah menerima ya si pelaku kesalahan ya dengan cuma-cuma. Ya, kalau pakai syarat itu namanya bukan anugerah. Statement yang ketiga, maka pengampunan selalu meminta pengorbanan dari orang yang memberi pengampunan. Pengampunan selalu meminta pengorbanan dari orang yang memberi pengampunan. Pengorbanan itu bukan dari si pendosa. Pengorbanan itu dari orang yang memberikan pengampunan. Di dalam hal ini, sang ayah tidak dapat mengembalikan si bungsu kecuali dengan mengorbankan sang kakak. Ibu sekalian, siapa yang harus mengampuni? Siapa yang harus menerima? Yaitu si kakak sulung. Karena sekarang seluruh harta, 2/3 harta itu adalah milik daripada si sulung. Dan si sang ayah tidak dapat mengembalikan si bungsu kecuali dengan mengorbankan apa yang menjadi milik si sang kakak. Kecuali mengorbankan sang kakak. Tidak ada cara lain. Ibu sekalian, Timothy Keller memberikan satu ilustrasi di sini, yaitu ketika seseorang memecahkan lampu kita, ya, dan kemudian kita memiliki 2 alternatif. Yang pertama, meminta orang itu ganti rugi dengan membayar. Kalau orang itu membayar, maka selesai. Tetapi ada alternatif yang kedua. Ya sudah, kita mengampuni yang pertama kalau dia bayar. Yang kedua, kita mengampuni dia dengan cara apa? Dia tidak membayar. Dia tidak membelikan lampu kepada kita. Apa yang dilakukan? Tadi, si pengampun yang berkorban. Maka saya membeli lampu saya sendiri, saya memperbaiki lampu yang dipecahin oleh dia, saya bayar harga, pasang itu lampu, supaya apa? Saya tidak berjalan di dalam kegelapan dan saya bisa kembali melihat terang di rumah. Ibu sekalian, inilah Injil Tuhan. Mendapatkan seseorang, tetapi selalu ada yang dikorbankan. Ibu sekalian, next.
Ini suatu hal yang luar biasa ya Ibu sekalian ya. Siapa yang kita butuhkan? Siapa yang kita butuhkan Ibu sekalian? Dan kita melihat di dalam perumpamaan ini, kakak yang dimiliki oleh si bungsu, sayangnya adalah orang Farisi. Sosok kakak di sini yang terhilang ini membuat kita merindukan seorang kakak yang sejati, yang mau mencari, yang mau mengorbankan miliknya, yang mau memberikan jubahnya, yang mau memberikan cincinnya, yang memberikan 2/3 kekayaannya untuk membawa kembali si bungsu itu pulang. Dan kakak sejati kita Yesus Kristus juga menawarkan Injil bagi si sulung yang di dalam kebenaran-kebenarannya dia tidak mengenal bahwa sebetulnya dia pun terhilang dan membutuhkan Yesus Kristus. Bukan si kakak sulung di dalam cerita ini yang berkorban mencari, meninggalkan rumah dan mengorbankan hartanya. Tetapi Yesus Kristus yang dari surga, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita baru betul-betul mengerti apa arti kata-kata ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Apa yang membuat seseorang bertekuk lutut? Bukan karena dipaksa, bukan karena dengan kepatuhan, bukan dengan cara dirampok uangnya untuk menghidupkan si bungsu. Bukan. Tetapi karena dengan kerelaan. Dengan kerelaan Yesus Kristus. Maka kita dengan hati kita mau tunduk kepada Allah. Ibu sekalian, saya ingin memberikan satu cuplikan video lagi bagi kita. Ini adalah merangkum dari seluruh bab 5 ini. Ibu sekalian, kita akan mendengarkannya satu kali, maka itu Ibu perhatikan baik-baik, dibaca baik-baik. Hari ini kita akan mendengarkan satu kali. Ya Ibu sekalian, yuk, mari kita dengarkan. We, the collective human race, we need a true elder brother. The God cannot just bring us back into the family, adopt us, accept us, clothe us, except at the expense of a true elder brother. And the younger son in the story, unfortunately, gets a Pharisee for an older brother. But we do not. For us, there is a true elder brother. There is one who loved and obeyed the Father completely, one who came to earth and loved God with all his heart, soul, strength, and mind, and his neighbor as himself, one who earned everything. He earned the robe, he earned the ring, he earned everything. But at the end of his life, what do we see? He doesn't get a royal robe. He got stripped. He doesn't get the fattened calf. He got vinegar. He doesn't get a ring of honor. He gets a crown of thorns. And this true elder brother comes to us and says, I did it all for you. You couldn't be clothed unless I was stripped. You couldn't get the robe and the ring unless I lost them. I've earned them all. They're mine. But I freely give them to you. Don't you see? In other words, salvation is absolutely free for us, but it is unbelievably costly for him. Jesus Christ puts a bad elder brother in this story so that we belong to the true one. We don't just need an elder brother. We go into the next town to bring us home. We need one who comes all the way from heaven to earth.
We don't just need an elder brother who brings us back into God's family at the cost of his wallet. We need one who's willing to do so at the cost of his life. Ibu sekalian, harus ada yang dikorbankan dan harganya mahal. Siapakah dia? Kakak sejati kita, Yesus Kristus. Ibu sekalian, apa dampaknya? Apa dampak pengorbanan sang kakak sulung yang sejati bagi saya? Ini harus menjadi perenungan dari ibu sekalian. Harus menjadi perenungan dari ibu-ibu sekalian. Saya akan memberikan sekilas saja ibu-ibu sekalian. Tadi kita membuka PA kita dengan memberitahukan ada 4 tanda saya adalah si sulung. Ya, ada yang sikap marah, kepatuhan yang terpaksa, tidak memiliki keyakinan akan kasih Allah, dan kehidupan doa ibadah yang kering. Ya, ini tadi 4 tanda si sulung ini sudah kita bahas di depan. Sekarang boleh dikeluarkan semuanya langsung? Ya, ini ya. Apa dampaknya jikalau kita tahu bahwa harus ada harga yang dibayar dan Kristus sudah menjadi kakak sejati kita. Next. Ibu sekalian, saya kasih 5. Ibu bisa tambahkan 6, 7, 8. Hati kita yang tadinya marah, sedih, dan pahit penuh kebencian, sekarang menjadi satu kegembiraan dan sukacita. Kata-kata yang penuh harapan dan ucapan syukur. Dikala sesuatu tidak berjalan semestinya, ada kepercayaan kepada kasih Allah, ada kerendahan hati yang didasari oleh pengenalan diri yang benar. Next. Next. Terus semua poin, Ibu sekalian, mungkin ini bisa ibu-ibu foto ya, sebagai satu perenungan yang ibu-ibu dapat renungkan di rumah. Apakah hal-hal tersebut ini saya miliki? Dan saya ingin masuk di dalam poin yang kelima. Ini ibu sekalian, adanya kasih kepada sesama. Ibu sekalian, kita ini kolektif tadi dikatakan. Kita ini hidup bersama. Kita nggak bisa mengikut Tuhan seorang diri. Kita harus mengikut Tuhan bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Maka ibu sekalian, ukurannya apa? Adakah kasih kepada sesama? Maukah kita mengasihi orang lain? Mengampuni sesulit apapun, sebrengsek apapun orang tersebut? Maukah kita mencari dia? Merangkul dia tanpa syarat? Memanggilnya pulang ke dalam rumah? Saya akan menutup PA pada sore hari ini dengan sebuah cerita. Ibu-ibu sekalian, ini adalah sebuah cerita dari sebuah film yang bernama Three Seasons, dan di dalam Three Seasons ini ada 3 cerita di dalam story itu. Salah satu cerita itu menggambarkan seorang wanita pelacur yang hidupnya itu melacur ya, dan kemudian dia bertemu dengan tukang beca ya, Cyclo ya, tukang beca, dan tukang beca ini jatuh cinta kepada si pelacur ini. Dan setiap hari menjemput, dan menjemput. Dan di tengah-tengah perjalanan itu mereka setiap hari, mereka itu saling memiliki keinginan yang terpendam. Si tukang beca ini ingin mencintai si pelacur ini. Dan si pelacur ini juga punya sebuah mimpi. Dia tidak suka dengan perbudakan, dia menjadi slave, menjadi perempuan pelacur ini. Tapi dia juga nggak mau hidup miskin. Dan dia bilang, saya punya satu cita-cita. Cita-cita saya adalah saya pengen tidur di kamar hotel, betul-betul tidur, dan saya menikmati tidur di sana. Karena selama ini saya menghabiskan waktu dengan para laki-laki, sesungguhnya kemewahan-kemewahan di hotel-hotel itu tidak pernah saya nikmati. Yang saya mau adalah saya tidur di hotel itu dan betul-betul menikmati satu hidup yang tenang. Dan kemudian suatu hari ada perlombaan beca, dan kemudian sang laki-laki si tukang beca ini ya, yang bernama Hai ya, dia itu menang perlombaan ini dan mendapatkan prize, dan prize ini cukup ya untuk dia membayar sebuah kamar hotel. Pada waktu yang lalu Hai ini pernah bertanya, berapa sih harga kamu semalam itu? Berapa sih? Perempuan ini, karena dia memang perempuan bayaran, seorang pelacur, dan kemudian dia mengatakan, oke, sekarang kamu sudah bisa membayar saya masuk ke dalam hotel, ya, masuk ke dalam hotel, silakan.
Ya, silakan kamu boleh kita melakukan apa saja. Tetapi hal yang sangat mengejutkan adalah saat itu sang laki-laki, si sang tukang beca ini, menolak. Dia mengatakan, enggak, saya membawa kamu ke sini karena saya ingat cita-cita kamu. Kamu ingin tidur, dan saya hanya ingin melihat kamu tertidur lelap. Wah, pertama kali wanita ini merasa tidak mengerti. Dan dia mengatakan, padahal sang laki-laki ini sudah memiliki kekuasaan, sudah memiliki uang, memiliki kontrol terhadap dirinya, bahkan bisa membeli malam itu dengan dia. Tetapi apa yang terjadi? Laki-laki ini menolak dan membiarkan dia untuk tidur terlelap. Nah, Ibu-ibu sekalian, meskipun Allah kita memiliki segala kekuasaan, dia memiliki seluruh kerajaan surga, gampang saja untuk menundukkan dan menaklukkan kita. Tetapi dia tidak memakai kekuasaannya. Dia turun ke dunia, menjadi sama, supaya kita boleh dimenangkan hatinya. Dia bukan menginginkan seorang pemberontak yang diikat patuh, tapi dia menginginkan hati kita. Dan cerita ini diakhiri dengan sang wanita pelacur itu tidak pernah kembali kepada kehidupan pelacuran itu, karena dia melihat kasih yang sejati. Ibu-ibu sekalian, inilah Allah kita. Mengapa kita punya hidup baru dalam Kristus? Apakah karena kepatuhan yang terpaksa dan muram durja? Atau kita bisa punya sukacita karena kita mengenal Dia, karena kita tahu pengorbanannya. Dialah kakak sulung kita yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini hati kami begitu hancur ya Tuhan. Ketika kami melihat betapa bobroknya hati kami, betapa licik-picik dan culasnya kami di dalam kami menghadapi iman kami. Kami mempergunakan segala macam cara untuk mengontrol Tuhan. Bukan karena pribadi Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami melihat Engkaulah yang ditelanjangi supaya kami diberikan jubah. Engkaulah yang menerima cuka yang asam itu agar kami boleh dikenyangkan. Dan Engkaulah yang dimahkotai duri supaya kami boleh mendapatkan cincin kehormatan. Engkaulah Allah yang mampu menundukkan, menaklukkan hati kami, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih yang sejati. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan, sebagai kakak sulung kami, yang membawa kami kembali masuk ke dalam rumah. Biarlah kami, si bungsu yang terhilang, kami boleh diangkat menjadi anak-Mu, dan kami tidak kembali lagi berdosa. Dan kami sebagai si sulung, jangan biarkan kami terhilang ya Tuhan. Kami juga ingin masuk ke dalam rumah itu, bersukacita oleh karena Kristus mati bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya firman Tuhan ini boleh kami ingat seumur hidup kami, membentuk seluruh iman kami. Hanya Injil-Mu ya Tuhan yang membebaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.